Ini fadilah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Penjelasan yang ada di sini, nanti dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, laksana kilat menyebar, push sampai ujungnya ke surga. Alhamdulillah. Kemudian wattasi'a, yang kesembilan, yurjahu mizanuhu minal hasan. Jadi akan lebih diberatkan timbangannya itu yang baik-baik. Itu fadilah zakat fitrah. Maka subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflaha man tazakka al-ayah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Kang Muslih Channel, muhibbin muhibbat dimanapun saja Anda berada, bersama kita maklumi insyaallah tinggal 1 atau 2 hari lagi akan memasuki hari kemenangan, akan menghadapi hari kemenangan, yakni Idul Fitri, setelah 1 bulan penuh bersama kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Di situ ada kewajiban sebagai umat muslim untuk menjalankan zakat fitrah. Nah, di sini yang akan kita sampaikan adalah apa manfaatnya ketika orang sudah mengeluarkan zakat fitrah. Ditakutkan mereka itu pada enggan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka di sini yang akan kita sedikit berbagi adalah apa istimewa atau orang yang sudah memberikan zakat fitrah, nilai pahalanya apa saja. Maka kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'ta shadaqatal fitri kana lahu 'asyratu asyir." Barang siapa yang mau memberikan sedekah fitrah atau zakat fitrah, maka baginya akan mendapatkan 10 perkara. Al-awwalu yutahhiru jasadahu minadz dzunub. Pertama, bil wasilah mengeluarkan zakat fitrah, maka akan membersihkan jasadnya dari beberapa dosa. Watsani ya'tiqu minan nar. Istimewa kedua atau fadilah kedua adalah membebaskan dari siksa api neraka. Watsalisu yasiru saumahu maqbulan. Yang ketiga adalah menyebabkan puasanya diterima. Nah, di sini ada pendapat kama qala Al-Hasan Al-Basri, dari Syekh Al-Hasan Al-Basri, inna shadaqatal fitri lis-saumi kasajadati sahwi lis-shalah. Jadi menurut Syekh Hasan Al-Basri, sedekah fitrah atau zakat fitrah yang dilakukan ketika setelah Ramadan itu laksana sujud sahwi di dalam sholat. Ini kita sebagai madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, jadi kalau sholat subuh maka ada qunut. Nah, ketika kita tidak kunut atau lupa, maka di situ afdolnya adalah melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi ketika sudah tahiyat akhir menjelang salam, kita niat untuk sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yazhu. Itu menambeli. Nah, di sini menurut Syekh Hasan Al-Basri itu laksana sujud sahwi di dalam sholat. Fakama tujbiru sajadat sahwi kama waqi' fi sholat. Jadi sebagaimana menambalnya sujud sahwi kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sholat. Contoh begini, ketika kita tahiyat awal itu kita lupa ketika sholat duhur. Ingat-ingat sudah berdiri
di rakaat ketiga atau keempat. Nah, itu maka nanti ketika menjelang sujud sahwi, menjelang salam, setelah tahiyat akhir, maka itu sujud sahwi. Atau yang kedua, ketika kita sholat tapi lupa nggak rukuk, jadi setelah lakum dinukum waliyadin langsung sujud itu. Nah, ketika langsung sujud, maka nanti rakaat itu akan diulang. Nah, ketika sudah diulang, maka kita akan melakukan sujud sahwi karena lupa dalam rakaat tidak melakukan rukun, tapi tetap harus sudah diulang rakaat itu. Kemudian sahabat Kang Musli Channel di sini, fakada as-saumu yujbiru bi sadaqatil fitri kullu waqi fihi wa bit tarawih li'anna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Begitu juga puasa. Jadi kalau tidak segera dilakukan zakat fitrah, nanti tidak akan tertambal, ada yang bolong. Di sini juga sebagaimana sholat tarawih, nanti kalau Ramadan tidak melakukan tarawih, ya sedikit akan ada kurang nilai kesempurnaannya. Karena sholat tarawih itu adanya hanya di bulan suci Ramadan. Li'annal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Warabi'u yastaujibul jannah. Nah, ini yang keempat adalah mewajibkan baginya untuk masuk surga. Kan subhanallah ini. Wal khamisu yakhruju min qabri aminan. Yang kelima, menyebabkan nanti ketika keluar dari alam kubur aman sentosa. Tidak akan ada fitnah kubur. Ini kan sering disampaikan oleh para alim ulama ketika bangkit dari kubur, ada yang matanya buta, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada yang nanti kepalanya berubah jadi kepala binatang, ada yang mukanya hitam. Nah, ini nanti kalau orang yang mau zakat fitrah, maka mukanya itu akan normal saja, aman-aman saja, bahkan insya Allah bercahaya. Karena bilwasilah ada air wudhu, bilwasilah sujud dan segala macamnya. Wasadisu yaqbilu ma'amila minal khairati fitil kasana. Atau yuqbalu ma, diterimanya amalan-amalan yang baik di dalam tahun itu. Jadi tahun ini kita melakukan amalan-amalan yang baik bil wasilah shadaqah fitrah atau zakat fitrah akan diterima oleh Allah. Wasabi'u tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah. Subhanallah. Yang ketujuh nanti akan mewajibkan baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamah. Itu waqalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasaminu yamuru ala sirat kal barqil khatif. Nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Jadi wus saja cepat gitu. Maka nanti kalau proses dalam kitab Qabi'ud Tughyan, ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, diarahkan ke padang mahsyar, di situ ada proses didiamkan oleh Allah, wakila 1000 tahun, wakila nggak tahu berapa tahun. Setelah itu baru akan ada hisab, akan ada mizan, penerimaan buku, mudah-mudahan kita menerima dengan tangan kanan, baru akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Lah, ini fadilah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Penjelasan yang ada di sini, nanti dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, laksana kilat menyebar, push sampai ujungnya ke surga. Alhamdulillah. Kemudian wattasi'a, yang kesembilan, yurjahu mizanuhu minal hasan. Jadi akan lebih diberatkan timbangannya itu yang baik-baik. Itu fadilah zakat fitrah. Maka subhanallah. Wal ashir yamhullahu ta'ala ismah min daiwanil ashkiya. Yang ke-10, Allah akan menghapuskan namanya yang sudah tercatat di golongan orang-orang yang celaka, orang yang jelek. Bil wasilah zakat fitrah maka akan dihapus, dipindahkan kepada tulisan atau nama-nama yang tertulis amalan-amalan baik. Nah, sahabat Kang Musli Channel, jadi kembali urgensinya, fadilahnya orang yang mau zakat fitrah ada 10 macam. Nah, 10 macam ini akan didapatkan bagi orang yang mau zakat fitrah. Nah, tentu sahabat sekalian, ini mengingatkan kalau bicara zakat fitrah memang mubah atau boleh dikeluarkan dari mulai tanggal 1 Ramadan. Nanti wajibnya ketika setelah akhir Ramadan masuk malam pertama, di situ ada wajib. Oleh karena itu bagi yang mampu jelas
sebagai pribadi atau kepala rumah tangga buru-buru keluarkan zakat fitrah, tentu dengan ketentuan yang sudah sering disampaikan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan fadilah-fadilah yang telah kami paparkan lewat kajian yang ditulis oleh para alim ulama, kita bisa mendapatkannya, sehingga zakat fitrah yang kita lakukan akan benar-benar 10 istimewa yang dijanjikan baginda Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya Ramadan, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita sambut dengan gembira ria. Selamat Hari Kemenangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.